Oke, ini video saya rekam seperti biasa ya. Nanti saya upload aja ke YouTube biar enak dibaca-baca lagi. Nah, ini UTS, ujian tengah semester. Oke. Nah, sebelumnya kita udah pelajari HTML dan CSS ya, yang sebelum semester pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Kita udah pelajari ini HTML CSS. Udah pastilah kalian udah tahu ininya, caranya, logikanya. Nah, ini tadi kelas 3 ya. Ini saya buka kelas kalian aja nih. Kelas 4 HTML 2. Ini saya keluar aja. Oke. Nah, ini contoh yang terakhir ya. Ini punya kalian. Kita menggunakan style CSS ya. Kita buat sendiri CSS-nya. Kita buat ini ya. Nah, untuk membangun sebuah sistem ini aplikasi berbasis web, kita akan menggunakan teknik front end. Nah, front end udah kita gunakan kemarin-kemarin ya, kita menggunakan front end HTML CSS. Nah, si HTML CSS ini sendiri udah ada orang yang buat, yaitu dengan Pola framework. Nah, itu framework yang sudah ada sekarang, itu namanya Bootstrap. Oke? Bootstrap. Nah, Bootstrap ini sendiri udah banyak dipakai lagi di framework yang lain, seperti frameworknya PHP, Laravel ya, Laravel, Kode Igniter ya, kita menggunakan Composer ya, macam-macam lah. Jadi ini udah terkenal nih si Bootstrap ini. Dan sekarang Bootstrap yang udah berjalan sekarang itu Bootstrap 4,5 ya. Bootstrap 5 lah kita bilang. Udah mulai Bootstrap ini. Oke. Nah, jadi Bootstrap itu sendiri adalah kerangka kerja CSS ya, yang terbuka ya, ini gratis, nah berbasis HTML CSS. Nah, pertanyaannya itu cari informasi mengenai Bootstrap. Apa itu Bootstrap ya? Cari aja tuh. Rangkumkan ya, minimal 100 kata, minimal aja. 100 kata itu kayak ini, misalnya buatkan contoh soal script untuk dapat menggunakan. Nah, ini dari sini aja udah berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini kata. Oke, minimal 100 kata aja. Kirimkan ke email nanti ya, itunya informasi bagian ini. Kirim kayak ke email kayak biasa aja. Dengan format yang seperti biasa. Buat di situ nanti pertemuan 8 atau UTS. Oh, UTS saja kita buat UTS. UTS saja. Nanti saya kirimkan formatnya ke email ke grup aja. Nah, oke, ini udah jelas ya, Bootstrap cari informasi. Nah, yang kedua itu buatkan contoh soal ya, contoh soal scriptnya untuk dapat menggunakan Bootstrap dan cara pemanggilan Bootstrap secara online. Nah, jadi di Bootstrap ini ada dua metode, dua pemanggilannya, offline dan online. Nah, kalau online itu kita pakai download, beberapa cara nanti download, tapi lebih bagusnya pakai online. Nah, di sini saya terangkan sedikit. Oke. Nah, di sini kelas 4 kita buat baru ya, kita simpan dulu. Ini namanya coba aja ya. Ataupun bootstrap, tulis bootstrap.html. Oke. Dah. Seperti biasa nih kita buat si HTML. HTML tab aja. Oke. Di title ini buat nama kalian sendiri. Buat nama kalian sendiri. Oke. Oke, ini kalau kita jalankan si ini, kita buat testing aja. Testing. Nah, di body. Ini namanya Bootstrap. Jalanin. Nah, ini itunya nanti kita jalanin aja lah. Sini. Localhost. Apa sih nama foldernya? HTML kelas 4 nih, copy aja. Saya pastein di sini. Nah, seperti biasa ya. Ini kita jalankan. Ini kan punya yang lama. Kita menggunakan yang bootstrap.html. Nah, ini keluar ya. Oke.
cara menggunakan si Bootstrap itu, nah buka aja di Google, cari di Google lah, Google, ketik aja sini Bootstrap, nih, Bootstrap ini, ketik aja Bootstrap, enter, oke, ambil yang get Bootstrap ini, nah, klik aja nih boleh nih, atau yang dokumentasi ya, klik aja, oke, ini tinggal klik aja get started-nya, ini udah versi 4,5 nih, terbaru. Oke, ini caranya. Ini ada bahasa Inggris sedikit-dikit. Nah, ini copy paste si link ini. Kan kemarin kita udah menggunakan cara di sini kan di header-nya. Kita buat link kemarin. Kita ketik link, tab, nah, kita masukkan ini mana dia indeks. Nah, ini kita masukkan linknya ini ya. Nah, ini sama aja, tinggal kita copy paste aja. Ini udah ada linknya dengan ininya. Tinggal copy aja di sini. Copy. Ini saya hapus dulu. Tunggu it. Tunggu it. Tunggu bentar. Nah, ini kan ada link, saya hapus saja ya. Kita kembali ke awal. Nah, sini tinggal saya paste aja, paste yang punya tadi, yang di sini. Yang ini, saya kan tadi saya copy paste nih, saya copy, ya. Saya pastein di sini, paste. Nah, oke. Setelah itu, paste lagi yang JS-nya, JavaScript. JavaScript ini yang kita ambil yang ini aja, yang banyak. Ini aja kita ambil, copy aja, copy, pastein di dalam body ini. Di paling bawah ini ya. Ini kita paste aja. Oke. Seperti ini. Simpan. Nah, kalau kita jalankan program yang itu biasa aja. Nah, jadi ada nggak error? Nggak ada error. Berarti filenya berhasil kita jalankan. Nah, cara penggunaannya itu cara penggunaan bisa menggunakan ini ada starter template namanya. Nah, ini caranya guna ini ataupun di copy ini ya, di copy ataupun cara yang banyak, cara yang lain nanti cari informasi mengenai ini ya. Cari informasi mengenai ini. Nah, di sini ada beberapa komponen, ada caranya. Ah, di sini. Nah, ini saya panggil ya. Enggak, saya copy aja nih semua nih. Ini saya copy. Nah, kalau ini kan masih kayak gini dah. Oke. Saya copy aja di sini. Ini saya paste, saya hapus. Paste. Oke. Ini disejajarkan. Oke, simpan. Kalau saya jalankan di sini. Nah. Misalnya langsung ada ininya. Bawaan dia sendiri. Nah, ini kalau kita inspect elemen, otomatis ada nih, ada alert, ada info. Nah, di sini ada otomatis kita terbuat sendiri si alert info ini. Oke? Ada alert ya. Jadi kita nggak mesti buat lagi kayak yang awal. Kayak di sini kita buat style. Biasanya kita buat sini style tab aja, style ini apa misalnya, kayak tadi apa namanya, nah ini alert info, kita copy aja, kita nggak buat lagi sini alert info, alert info dalam kurung nih, nah isinya kita langsung kita buat. Kalau seandainya kita buat ini panjang nanti jadinya, jadi kita menggunakan framework namanya. Framework itu udah dikompil di dalam ini. Nah, di dalam link ini. Nah, ini linknya nih, saya copy ya. Saya jalankan di sini.
Nah, saya jalankan di sini. Ini otomatis skripnya panjang nih. Kita pun nggak bisa baca nih. Tapi cara membaca skrip ini, kita punya dokumentasi. Nah, caranya kita gunakan ini. Inilah namanya framework. Jadi framework itu memudahkan cara kita kerja gitu. Nah, ada banyak dia nanti. Ada seperti ini. Tinggal saya copy aja. Ya, saya testing di sini. Nah, di sini testing aja. Ini. Oke, ini contoh penggunaannya ya. Mana dia ini? Nah, gini. Otomatis kan? Keluar ya kan? Oke. Nah, ini contohnya dan di sini sudah kelihatan sendiri ya, udah terbuat sendiri dia. Nah, di sini ada alert success katanya. Nah, di sini ini warna biru. Ini udah otomatis warna merah kita buat itu. Nah, ya di sini di dalam ini sudah terbuat sendiri, tergenerate sendiri dia punya dia. Ini ada alert success. Nah, ini panjang diceritain, panjang lagi. Itu. Jadi setiap itu udah dikompil dalam satu file. Yang offline bisa juga, tapi panjang nanti itunya tutorialnya, panjang lagi ininya, download lagi. Jadi kita gunakan yang online aja. Ini contohnya. Oke, kembali ke ini. Nah, jadi sini buatkan contoh soal script. Contoh aja, satu file aja. Tadi kan saya buat bootstrap.html. Oke. Nah, tapi dengan cara manggil online ini. Nah, cara panggilan kayak tadi. Kayak seperti ini. Panggil ini aja. Dan panggil ini. Nah, penggunaan di dalam ini, cobalah kreasi sendiri. Mau yang bagus, nanti tinggal kirimkan sama saya satu file ini aja. Bootstrap ini aja, HTML. Yang lain nggak usah dikirim. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Banyak kayaknya. Kenapa saya ajarkan ke Bootstrap? Bootstrap ini framework ya. Framework ini udah dirancang sama orang. Jadi kita nggak perlu buat lagi CSS sendiri itu. Kayak awal kan kita buat style.css, kita buat ini kita. Ini tinggal kita panggil aja punya dia. Kita jalankan cara panggilnya itu ada di kelas. Ya, kalau di kelas itu seperti ini nih. Nah, di kelas ini. Oke, satu lagi saya buat contoh kayak biasa kita buat table. Table ada tr, ada t-head ya. T-head biasanya seperti ini. T-head, tr, td nomor, panggilan kedua nama misalnya, kelas misalnya. Oke, tr. Biasanya di t-body, ada tr lagi saya buat, ada td, nomor 1, Mirza katakan, kelas H3 misalnya gitulah. Itu satu lagi ada perulangan. Nah gini, nomor 2, pur katakan Purnandi ya, kelas H4. Oke, kalau saya jalankan ini, mana dia? Nah, dia kan seperti ini, jelek kan? Nah, kita menggunakan si ini aja, tinggal buat kelas aja nih, kelas table namanya. Kelas table, tinggal tab aja, nah otomatis udah cantik itu. Oke, nanti ada di template ya, kalau nggak salah kayak ada template. Sinilah template kita bilang, ada table nanti di left. Cari aja di Google banyak tuh template yang pakai Bootstrap tuh bilangnya. Nah, sini ada mana table? Nah, table ini ada basic ya. Dia ada garis-garis nanti. Garis-garis. Nah, kayak garis ini. Dia pakai apa sih? Namanya ada dipakainya table bordered. Nah, tinggal tambahin aja. Ini cara penggunaannya ya. Nah, sini tinggal spasi table. Nah, save. Nah, di sini kita buat. Nah, ini kan nggak ada garis nih. Tinggal saya refresh, ada garis.
ya. Udah ada template-nya sendiri, itunya caranya. Tadi kan nggak ada garis. Sekarang udah ada garis itu. Nah, seandainya ada apa lagi ya? Nah, kayak gini. Ada bawaan apa namanya? Kayak di sini kan nggak ada ininya. Kayak hover itu. Nah, ini ada hitam-hitamnya tuh. Nah, tinggal tambah hover aja. Tabel hover. Tinggal di sini saya tambah spasi, paste, tabel hover. Nah, kalau saya jalankan di sini, ini kan nggak ada hover nih, tulisan hover nih. Kalau saya refresh, ada hovernya nih. Nah, tinggal panggil gitu aja. Jadi contohnya soal ini pertanyaannya gampang. Penggunaan sih gampang. Jadi tinggal kalian kreasikan gimana cara buatnya. Oke? Ini kan udah ada hover gitu. Apalagi dia banyak ada sini nanti. Nah, nih. Jadi kalau seandainya ini saya mau copy ya, kayak inspect element, saya copy ininya, tabelnya ini. Saya copy. Saya tampilkan di sini. Table ini saya buat HR aja, tambah. Nah, sini saya pastikan punya tadi. Nah, saya pastikan. Nah, ini yang udah ini saya dekatkan lagi. Nah, saya simpan. Nah, ini apa terjadi? Nah, kan udah ada dia sini. Ini udah ada dia nih. Oke? Penggunaannya sih gampang nih. Tinggal pelajari aja. Ini namanya bootstrap. Nah, kalau mau buat ini tinggal kita tambahkan hover aja di sini nanti. Di sini di kelas ini tabel hover. Nah, ini tinggal save aja. Tinggal refresh. Ini kan nggak ada hovernya nih kayak gini. Kita refresh. Nah, ini udah ada nih. Oke. Gampang tuh. Tunggu, saya SS dulu. Satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi kalau cara kerja si front end ini, dia cuma nampilin data aja. Nampilin data ini kalau yang kita buat sekarang ini statis ya. Statis. Jadi kalau statis itu kayak gini, coba saya share lagi. Nah, ini statis nih, Asus, Marco. Nah, jadi ini kan tulisan nih. Nah, ini Asus, Marco. Ini ada perulangan, 1 perulangan, 2 perulangan, 3 perulangan, 4 perulangan. Jadi ada 4 kata. Oke. 4 nih, 4 baris, 1, 2, 3, 4. Nah, kan nggak selamanya tulisannya ini sama, ini aja. Tapi kita memerlukan jasa si back end. Si back end itu dia cuma nampilin data aja itu. Tampilin datanya. Data itu berupa ini saya ambil yang JSON ya, data JSON. Nah, ini ada JSON. Nah, ini saya ambil yang di online aja. Nah, online itu kita nampilin data. Nah, ini saya ambil yang post aja, 100 post dia. Nah, kalau si backend itu dia cuma nampilin ini aja nih. Nampilin data ini aja itu. Jadi kerjaannya gampang. Dia cuma nampilin data ini aja. Nanti dari data ini kita olah ke backend-nya. Backend itu keluarin biasanya pakai kalau di PHP ya, di PHP itu ada seperti ini, dia ada PHP gitu. PHP gitu. Jadi ada for each gini gitu, ada perulangan, tidak mengulang. Ini salah satunya cara penggunaannya. Ini contoh aja. Nah, seperti itu. Kalau si back end ini dia otomatis bekerja dengan database. Dia harus kerja sama database. Sedangkan si front end dia menunggu data dari si back end. Nah, kalau nggak ada data dari back end, ada mau tampilin apa saya itu. Jadi kerjaannya itu dibagi-bagi. Oke, ini ada berapa nih? Nanti tinggal ini aja.
Kalau seandainya di ini ada detail, tulisan detail sini tinggal klik, dia ID-nya berapa itu. Biasa gitu, ID-nya nomor 5 misalnya. Dia keluarin data satu aja 5 itu. Jadi dia keluarin satu aja itu. Ini yang API ya. Ini contoh barang tuh. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan masalah soal apa? Soal ya. Contoh soal. Soal nggak banyak nih kan, dua pertanyaan aja. Yang pertama, informasi mengenai Bootstrap itu minimal 100 kata dan maksimalnya 150 kata. Oke? Nggak usah lebih-lebih, nggak usah di copy paste yang di Google itu taruh di Gmail kan pusing nggak bacanya apa tuh. Jadi dirangkum aja sikit-sikit itu. Yang kedua, buat contoh script satu file aja. Yang saya buat tadi kan bootstrap.html. Dah, tampilin yang online-nya situ. Berarti kita nggak perlu pakai download punya bootstrap-nya. Tinggal manggil aja. Manggil di atasnya kayak tadi saya jelasin. Di dalam bodinya tuh buat tampilan apa itu. Di Google banyak caranya. Jangan ada yang sama. Jadi mau dibuat kreasi sendiri itu. Oke. Buat kreasi sendiri lah, buat nama saya ini, buat tabelnya apa itu. Pakai bahasa sendiri aja itu. Bisa kalau ada ya, kalau kelas kan nggak mungkin buat sama kita. Kalau kelas kan udah pasti manggil punya si Bootstrap itu. Oke, kumpulnya Senin. Oh enggak. 15 menit lah. Apa ada Senin 15 menit? Ya, Senin kita masuk, nanti tampilkan satu persatu. Hasilnya nanti di share screen ya. Ini kayaknya bisa di share. Oke, bisa di itunya. Nanti udah siap hari Senin, tampilin. Yang ada laptop mungkin dikasih ringan ya, tapi diusahakan ada lah itu. Kalau nggak ada laptop udah nggak apa-apa itu. Cuman rangkuman aja. Rangkuman itu kirim ke email aja ya. Oke. Udah selesai. Nggak ada pertanyaan? Dengan nilai yang apa ya? Yang HP mana nilai itu, Pak? Yang ngirim rangkuman saja, Pak. Hah? Halo? Yang ngirim rangkuman saja, Pak. Yang misalkan yang punya HP itu ngirim rangkuman. Yang nggak ada HP coba dibuat rangkuman, tetapi ada ininya di bawahnya nanti buat rangkuman. Misalnya cara manggilnya ini buka webnya ini gitu, misalnya buka ini kita kopikan skripnya kayak gini. Kan ada penjelasan juga, Pak. Penjelasannya. Kayak ini kan ada penjelasannya di ini ya, di sini kan saya bilang tadi ada get starter. Nah, sini kopikan ini link ini, masukkan ke email. Nah, untuk menggunakan ini kita menggunakan CSS online gitu. Udah pastekan ini, itu jelasin, dan kita harus menggunakan jQuery-nya. jQuery-nya menggunakan yang slim gitu. Ataupun yang udah separated, yang udah kompleks dikit lah dengan ada poppernya. Jadi mau menggunakan ini, saya jelasin aja lah intinya. Jadi di luar dari 150 ini, di luar dari 150 kata ini, nanti buat aja yang pertama kan pertanyaan satu segini ya artinya, misal mungkin ada 130 kata, habis itu di enter. Buat yang pertanyaan kedua, contoh skripnya seperti ini. Contoh skripnya kan udah ada di sini. Contoh skripnya kan udah ada di sini. Sini.
Tapi diubah sedikit bahasanya. Ini kan dari manggil dia. Manggil. Nah, tapi nanti rubah titel, ada nggak titel? Nah, di sini titel. Nah, titel sini rubah buat nama. Tadi kan saya udah suruh buat tadi di sini. Nah, di sini ada nama titelnya. Saya buat nama. Tinggal jangan di copy paste semua. Tapi dijelasin baca satu-satu gitu. Kalau pakai HP kan mungkin lebih payah bacanya. Ya, paling nanti di copy paste aja di sini. Di copy sini ada tulisan copy nih. Tinggal klik aja. Pastein di email, tapi dirubah beberapa kata, jangan hello world lagi apa misalnya. Yang bisa diubah lah. Yang seperti ini kan nggak bisa diubah. Yang ini dihapus saja. Atau mau yang dipakai yang ini, atau mau pakai ini dihapus, pakai yang ini gitu. Atau ini pakai, ini dihapus itu. Jadi jangan ada tanda komen seperti ini. Semak jadinya kan. Ini kan cuma 2 baris saja pakainya. Jadi ini dihapus, pastein ini aja, 2 ini aja ini di sini. Ataupun yang ini dipakai 3 ini. Yang lain dihapus gitu. Jadi kan lebih simple skripnya gitu. Nanti cara penggunaannya buat mau pakai table apa, banyak nih di Google, banyak cara penggunaannya. Bootstrap sekarang udah Bootstrap 4,5. Kayaknya udah 5 kayaknya, Bootstrap 5. Oh enggak, belum. Ini Bootstrap 4 nih masih pakai. Terakhir 4,5. Oke, ada 3. Jadi ini udah rame yang pakai nih. Kalau di Git, di Twitternya masa ini aja. GitHub, Twitternya Bootstrap ini udah berapa download nih? Udah rame yang download nih. Yang kontribusinya aja udah 1.000 lebih. Nah, ini dia. Oke, jangan pakai yang ini ya, download ya. Tapi yang pakai ini offline aja. Yang Bootstrap 4 nih. Kalau yang Bootstrap 3 berapa pula tuh? Oke. Ada pertanyaan masalah ini? Enggak ada. Enggak, kita tutup aja. Sampai ketemu hari Senin lagi. Habis ini baru fokus ke ini JavaScript ya. Kemarin JavaScript-nya JavaScript dasar. JavaScript 1 ya. Nah, setelah ini kita udah mulai logic yang lebih kompleks lah. Kemarin udah ada logiknya if, apalagi logic yang sederhana ya. Nanti kita mulai ke JavaScript. Itu selanjutnya sampai semester udah sampai pertemuan berapa itu. Mudah-mudahan aja habis ya. Ini ada 7 JavaScript nanti. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Mak, ini keren ini. Kalau satu lagi tadi banyak pertanyaan, bingung orang tuh. Ini gimana Pak nih? Tampilannya. Ini udah ngerti ya. Keren kali. Nggak ada? Jempol buat kalian. Keren. Udah tahu nih, mungkin calon programmer semua nih. Oke lah. Kalau nggak ada pertanyaan, tutup aja. Kalau nggak ngerti, di chat di grup aja. Oke. Kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.